Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43 dan 45 sampai 46. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita diajar oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan. Dalam Injil tadi dikatakan bahwa ada seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur.
Kemudian tuan tanah itu mencari penggarap-penggarap atau penyewa untuk mengerjakan kebunnya itu. Kemudian pada saat waktu berbuah, tuan tanah itu mengutus pada pegawai-pegawai yang lain untuk menerima bagian dari hasil kebun itu. Namun apa yang terjadi? Bahwa utusan-utusan itu justru diperlakukan tidak semestinya. Mereka diusir, dipukul, bahkan ada yang dibunuh. Akhirnya tuan tanah itu menyuruh anaknya kepada mereka. Seperti yang tertulis di dalam ayat 38. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, setelah saya merenungkan tentang perumpamaan yang diberikan kepada kita dari Tuhan Yesus ini, saya dalam hati kecil saya berpikir, kok tega amat ya? Kok tragis banget gitu. Orang dikasih pekerjaan justru malah ingin menguasainya. Kalau dalam pepatah misalnya, air susu dibalas dengan air tuba, suatu kebaikan dibalas dengan kejahatan. Bahkan dalam masyarakat Jawa kita sering mendengar, diwenehi ati malah ngerogoh rempelo, dikasih hati malah minta jantung, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dari perumpamaan itu apa yang patut kita renungkan? Bahwa kita dituntut untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab baik kepada keluarga, kepada gereja, kepada tempat kerja, dan lain sebagainya. Tanggung jawab di dalam rumah tangga misalnya, dalam keluarga. Kita tentu dituntut untuk mengajak keluarga kita menuju ke jalan yang benar, karena di dalam kebenaran itu pasti ada keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita dan saya pasti harus bertanggung jawab. Tanggung jawab itu yang diberikan kepada pemimpin kita maupun kepada yang memberi mandat kepada kita. Tanggung jawab itu harus kita jalankan dengan baik. Karena kalau kita jalankan dengan baik, akan memberi kegembiraan bagi yang memberi mandat kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada tahun ini gereja mengajak kita untuk merefleksikan diri kita. Apakah kita menjadi orang-orang atau penggarap-penggarap yang sepakat tadi, yang diberi pekerjaan tetapi malah ingin menguasainya? Bapak, Ibu yang terkasih, kita sebagai umat beriman, kita sebagai pengikut Yesus, semestinya kita harus bersyukur apa yang sudah kita miliki. Kalau perlu, kita
berbuat baik, berbuat kasih kepada sesama kita. Sebelum menutup renungan ini, saya akan mengakhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Temanggung, di Temanggung beli mangga. Berbahagialah orang yang bertanggung jawab kepada hidupnya, maka upahmu besar di surga. Terima kasih, Tuhan memberkati.